mana ayatnya? Kamu diwajibkan Kejadian sunat. 3. Hah? Terkutuklah engkau wahai ular tua iblis. Di mana? Di mana Kejadian kamu 3. Mulai robek diwajibkan kepala. sholat 5 kali, 5 waktu satu hari? Di mana? Tunjukkan. Di mana ayatnya? Di mana ayatnya wajib wik malam Jumat? Loh, semua itu data ilmiah. Kalau sama saya, kalau tidak menghina ada Islam yang jago, berani. kalau giliran menghina jago, ditanya kok menghina? nangis. Loh, kok menghina? Mana? Tunjukkan ayatnya di mana? Ya sekarang Wajib kau sunat. akui dulu bahwa kau Di penyembah mana setan. ayatnya wajib sunat kamu? Di mana ayat? Dongok, mending kau ke gereja colok pantat Di mana pendeta. kamu wajib Kan sunat kamu 5 waktu satu hari? Tadi Di udah mana ayatnya? udah ditunjukin ayatnya tadi, udah. Kamu Bahlul, nggak kau punya turun, kuping ya? kau ke gereja ke Di sana, kau mana coli sama ayatnya? pendeta di sana. Sholat 5 kali, 5 waktu satu hari. Di gereja. Ah, kau pergi ke gereja sana. Colok pantat pendeta sana, yang ngajarin kau nyembah makhluk terkutuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pagi-pagi ya, bikin pusing kepala. Ampun deh. Itu belum sarapan kalau saya di sini Gurunda, makanya jadi begitu. Kena report ya Sad, Gurunda Sad. Iya. Apa kena report? Ya dibantu tap-tap layar teman-teman ya, biar komalnya kuat ya, dibantu share-share juga, diposting ulang juga ya teman-teman ya. Ayo buat teman-teman Kristen yang mau diskusi, silakan naik ke atas. Tapi yang santun jangan kayak si Erik, aduh udah tua. Kalau pertanyaannya dia di mana ayatnya di Al-Quran perintah sholat, banyak banget. Sholat 5 waktu, perintah sholat, surat Al-Baqarah ya 43, 238, An-Nisa 103, Al-Isra 78, Al-Kawthar ayat 2, surat Hud 114, banyak. Gitu loh, nggak mungkin umat Islam itu mengerjakan sholat kalau nggak ada perintahnya, nggak ada yang mencontohkan. Nabi berkata, sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Dari mana Nabi memerintah-perintah sholat? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umat Islam itu ya tidak ada membuat hukum sendiri, begitu. Beda dengan si Petruk tadi ini yang satu nih, asal ngomong doang. Percuma ditunjukin juga nggak bakal diterima. Tapi perlu dijawab juga di sini, jangan sampai kita nggak menjawab toh, biar Ya, jadi buat netizen. Jadi umat Islam sholat itu teman-teman pasti ada perintahnya di Al-Quran. Berjubel. Ada yang mencontohkan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Sholatnya Nabi sama dengan sholatnya kita. Jadi kita sholat itu bukan dibuat-buat sendiri. Beda dengan mereka ibadahnya. Ada yang Sabtu, ada yang Minggu, ada yang begitu, ada yang begini, begitu. Gak karu-karuan. Gak ada contohnya dari Yesus. Yesus memberi contoh bagaimana menyembah, ya sujud. Ke sinagog, bukan ke gereja. Jadi kalau bertanya itu Pak, dipikirin dulu. Tak bawa balik nyaho lu. Begitu ya? Bang Juma lagi milihin akunnya. Banyak yang udah kena report akunnya, tinggal berapa lagi tuh? Kayaknya Bang Handi dia itu tidak pernah mendengar kalau umpamanya kita lagi bercerita soal sholat. Kan banyak tuh pertanyaan dari Kristen. Saya dengar udah sering kali itu pertanyaan dan selalu dijawab. Nah ini orang mungkin baru naik lagi jadi nggak pernah dengar atau alasan aja. Makanya dia dari tadi saya dengerin nggak pernah jawab apa yang dia tanyain sama Gurunda kan. Balik-balik cuma nyecer kita punya aja. Penghujat lah itu namanya. Dia itu merasa pinter. Saya akan lompat dari Monas. Kalau Anda Iya, bisa lompat membuktikan perintah sholat 5 waktu. Ada di Al-Quran. Ada. Kalau di Beberin gimana tuh dia lompat beneran? Coba Oten, coba. Kalau ada beneran. Coba memang bahasa lompat. surah Al-Isra ayat 78 di sana.
Dan disambung dengan surah Hud 114. Dan An-Nur 58. Nggak ada itu orang sholat umat Islam, nggak ada perintah. Ada-ada aja. Kasihan Bang Juma kena lagi ditombak. Nggak apa-apa lah Bang Juma, semakin tinggi Akun baru lagi. Naik semakin lagi. tinggi pohon, semakin kencang angin menerpanya. Itu resiko sebuah perjuangan, biasalah itu. Amin. Assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bun, sehat Bun? ya akun bisa dibikin, sehat yang dijaga. Iya, Masya Allah. Oke, kita sapa tamu selanjutnya ya Bang. Ini ada Iya, silakan. The Mac. Dia ini penghujat sih. Coba kita sapa dulu ya. Selamat malam, The Mac. Silakan dibuka mic-nya. Sebenarnya ini mah orang Makassar, pendukung PSM dia. Oh gitu. Tadi dia typing di bawah. Typing di bawah. Coba. The Mac. Ini temanya apa ini? Temanya penyembah sosok yang terkutuk versus penyembah Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Penyembah apa itu? Penyembah makhluk terkutuk di atas salib. Penyembah Tuhan di negeri Mekah ya? Iya. Versus Iya. penyembah Nas- Tuhan di Golgota. Penyembah Tuhan negeri Mekah. Iya. Pagar Dengan itu. versus penyembah Tuhan di Bukit Golgota. Bukit Golgota yang terkutuk. Mari kita diskusikan. Ya. Benarkah pencipta Udah. langit dan bumi itu terkutuk atau iblis yang terkutuk menurut saudara? Kau yang terkutuk. Nasami ya kau yang terkutuk. Nah, kenapa bisa saya yang Kau terkutuk? tunggu mami kau dikutuki nanti. Enggak bisa saya Tunggu, dikutuk Bang. karena bukankah saya penyembah makhluk terkutuk? Kau Nasami itu. ya kau yang dikutuk. Kau Kau tolong. Tuhanmu itu sembahanmu terkutuk digantung Galatia 3. Kristus telah menebus Kanak-kanak kau kipli. dengan jalan menjadi kutuk di atas salib. Kodong, kamasian na Tuhan na. Menjijikkan na deh. Apa kek, cari kok kek yang bagus-bagus. Seperti babi kah atau apakah kau sembah? Ngapain kau sembah yang terkutuk, bodoh? Tolong juarena, tolong. Bahlul. Lebih baik kau menyembah pantat ayam daripada kau menyembah sosok terkutuk. Kalau pantat ayam kau sembah, besok bisa keluar telur. Kamu goreng, dongo, dompala. Kalau yang terkutuk kau sembah, apa kau? Dia saja terkutuk, bagaimana kau? Kak Blampe. Makan rekongkong. Makanya kurangi makan anjing. Otakmu berfungsi. Serius saya katakan samamu, lebih baik kau menyembah asbak rokok daripada kau menyembah sosok terkutuk. Nah, Loh. Wih, kemana semua ini? Waduh. Guys, suara aku ada nggak? Cek.
Wah, berarti teman-teman yang lain ini kena tombak semua itu. Nggak rungkat, tapi menghilang semua. Tunggu ya. Aku infoin dulu ke Abah. Wih, kena tombak semua. Gini. Kok bisa? Udah aku refresh ini. Tunggu guys. Kenapa ini tiba-tiba nggak bisa? Coba kita hapusin dulu moderator ya. Tunggu deh. Ingin nyari draw begitu. Jadi pendapat-pendapat ini memang sudah ada sejak semula. Mereka ini adalah keturunan Abu Lahab. Abu Lahab di zaman dulu nggak kayak begini karena mereka ngerti. Tapi Abu Lahab di zaman sekarang karena sudah modern, ya seperti ini caranya. Tapi mudah untuk dipatahkan. Begitu ya. Kalau Anda masuk ke dalam santri, ngomong kayak gitu diketertawakan seluruh anak santri. Karena ilmu Anda nggak nyampe di situ. Ingin bertanya boleh, tapi jangan berpendapat. Diketawain orang muslim. Padahal ini ilmu sederhana sebenarnya. Jadi sebelum membahas cabaknya, tanya dulu umat Islam, apakah Nabi Muhammad itu Tuhan? Tidak ada umat Islam mengatakan Nabi Muhammad Tuhan dan Nabi Muhammad disembah. Jadi kalau mau masuk ke dalam, artinya Anda tidak bisa bahas Indonesia dengan baik, dengan penjelasan yang awal gitu. Ya, inilah cara-cara iblis untuk mencari draw. Bagaimana caranya? Iblis memang ini suka rame-rame bawa teman masuk neraka. Jadi iblis itu nggak pernah tidur coy. 1 kali 24 jam iblis itu kerja terus mencari teman mengisi neraka jahanam. Itu. Coba kita lihat di surah ini ya, di surah Al-Fat. Muhammadur Rasulullah. Ya, Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Itu Al-Quran yang menyatakan Rasulullah di surah Al-Fat 29. Terus Tuhan, Rasul kok utusan kok. Karena kenapa mereka itu sulit mereka membedakan antara Tuhan dengan manusia. Benar kata Bang Handi, dia mau menyamakan. Kita sapa Batum Sustena apa sih? Batum, Assalamualaikum, selamat malam, Kristen Muslim, Batum. Muslim. Batum. Alhamdulillah Muslim. Tadi permintaan ya Bang, permintaan naik. Atau di jam. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang? Iya Bang, salam kembali Bang dari Bandung. Kami dari Sulawesi Selatan. Dari tadi nunggu Oten. ADGU. Mau bertanya Bang? Ya silakan. Selamat malam. Selamat Kristen malam. ya Adegau Kristen. Saya Muslim. Iya Muslim standby dulu ya. Kita utamakan saudara kita yang Kristen dulu ya. Begini. Iya. Bisa kamu satu pertanyaan saja untuk Mas Ila. Aduh, naik dulu tiang sutet Bang. Jaringan abang tuh merah Bang. Biarin aja dulu nggak apa-apa. Coba kita berusaha. Apa mau disampaikan? Aduh. Udah merah signal 1. Tupus deh. Untuk Oke, saya jawab ya Bang ya.
Saya jawab. Belum bertanya. Oh, udah bertanya. Oh, Jadi jawabannya adalah syarat untuk berkomunikasi itu pertama harus ada HP, kedua signal harus bagus supaya penyampaiannya itu betul-betul kita bisa menyimak dengan baik. Syarat yang kedua adalah pandai berbahasa Indonesia karena kita ini di sini orang Indonesia. Itu syarat pertamanya Bang. HP-nya lumayan bagus, handsetnya, dan utamanya signalnya juga harus bagus. Itu pertanyaannya Bun ya. Mudah-mudahan bisa menjelaskan ya. Itu Bang, jawabannya Bang atas pertanyaan Anda. Halo, selamat malam. Iya malam. Saya ingin bertanya kepada umat Islam. Ada maksudnya umat Islam di sini? Mas sekali Deng. Bisa saya bertanya sesuatu? Harus 8 pertanyaan Bang, aku nggak mau 1. Satu saja lah Bang, jangan banyak-banyak. Nggak boleh, harus 8. Cukup satu saja dulu. Maksudnya kalau bisa dijawab ya cukup satu saja dulu. Bisa atau tidak ini? Silakan. Menurut kalian, menurut umat Islam, sebutkan satu saja manfaatnya Allah untuk manusia. Manfaatnya Tapi Allah untuk sebelum- manusia. Nggak apa-apa, jawab aja sebelum langsung. menjawab itu dulu. Sabarnya saya jelaskan dulu. Sebelum Loh, katanya mau bertanya, kenapa menjelaskan? Anda mau menjelaskan apa mau bertanya sih? Oke, manfaat Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Manfaatnya adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ciptaan yang paling sempurna di antara makhluk hidup. Manusia diberi akal secara proporsional paling sempurna. Itu manfaatnya. Supaya manusia ini diciptakan paling sempurna agar mempergunakan akalnya, agar mengenal siapa yang menciptakan manusia ini dan kepada siapa manusia ini harus menghambangkan diri dan kepada siapa manusia ini minta pertolongan. Itu manfaatnya Bang. Udah dijawab ya? Ada lagi pertanyaan kedua? Jangan menjelaskan kalau mau bertanya. Kalau mau menjelaskan tunggu ditanya. Silakan. Mau pertanyaan botol, mau pertanyaan apa, dijawab aja, gak apa-apa. Itu manfaatnya Bang. Untuk itu manfaatkan akalmu yang diciptakan, fungsikan akalmu, bedakan antara manusia dan Tuhan. Itu. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang? Supaya binatang ini mempunyai hak hidup, supaya ada ekosistem bisa dimanfaatkan oleh manusia dan ada manfaatnya untuk alam. Jadi semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dalam alam semesta ini bermanfaat. Masih mau datang besok? Jadi jangan samakan dirimu dengan binatang. Binatang nggak diberi akal, manusia diberi akal. Agar akal ini dipergunakan agar berterima kasih kepada yang menciptakan dia. Caranya bagaimana? Ya ikuti petunjuknya, ikuti perintahnya, jauhi larangannya. Masih mau datang besok? Bertanya tapi dia mau ngejelasin. Ini mau kiper lah. Adegau, coba buka surah surah ke-64, surah At-Taghabun. Adegau. Teman-teman yang lain juga boleh. Sekarang teman-teman yang lain buka Al-Qur'annya, surah At-Taghabun ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Surah yang ke-64 itu teman-teman. Nanti di ayat ketiganya itu, di situ poinnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilaihim masir. Dialah Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dialah Allah lah yang membentuk rupamu dan membaguskannya rupamu itu, dan hanya kepadanya lah kembalimu. Tuh. Allah itu sebaik-baiknya pencipta yang telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sesempurnanya. Bisa lanjut pertanyaan kedua? Bisa, Kan gue bilang, abang tuh harus bertanya 8, jangan 1 bang. 8, aku nggak mau 2, 8. Udah, Pertanyaan kedua seperti ini. Dengarkan baik-baik ya. Ya. Pertanyaan kedua. Coba dengarkan dulu baik-baik. Pertanyaannya begini. Apakah jawaban dalam pertanyaan pertama saya tadi, jawaban kamu tadi modal klaim sembarangan atau sesuai fakta? Karena kalau hanya modal klaim, bisa juga saya klaim bahwa yang menciptakan manusia itu adalah kucing. Kan kalau hanya modal. Udah nggak ada modal klaim, datanya kan ada. Lanjut, Pi. Ada datanya di Al-Quran. Kita pakai data. Kita pakai data. Tolong Bang Andi, tolong Bang Andi. Adegau, tolong dipasang kupingmu baik-baik ya Adegau ya. Aku presentasi data, nanti baru aku sanggah, oke? Oke ya. Ini an official website of the United States government gitu. Ini adalah situs web resmi pemerintahan Amerika Serikat. Ya, National Library of Medicine. Pembahasannya tentang apa? Human Embryology and the Holy Quran and Overview. Ya, jadi ini membahas soal embriologi manusia dan kitab suci Al-Quran dalam tinjauan. Kalau kau perhatikan di sini, ya, riset ini melakukan peninjauan pembentukan embriologi dengan, kau diam dulu lah makhluk pemakan ketombe, sabar, diam dulu ya. Di sini riset Amerika Serikat ini menukil surah di dalam Al-Quran. Bang Andi, tolong Bang Andi, di-mute aja diri Bang Andi, minta tolong Bang Andi. Ya, di dalam surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 12 sampai 14, di dalam riset ini mereka, orang-orang Amerika, menukil ayat-ayat suci Al-Quran. Sudah? Lalu, kalau kita ngambil ke dalam conclusion atau kesimpulan, ini ku terjemahkan aja ke bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Kalau kita ambil kesimpulan di dalam riset ini teman-teman, apa dikatakan di sini? Al-Quran suci berisi uraian yang komprehensif tentang perkembangan manusia. Tidak ada catatan yang jelas dan lengkap tentang perkembangan manusia seperti klasifikasi, terminologi, dan uraian sebelumnya. Pengetahuan ini datang kepada kita di era ketika tidak ada mikroskop, tidak ada kaca objek, tidak ada fiksatif atau alat lainnya, dan terutama uraian ini diriwayatkan oleh seorang yang buta huruf. Siapa yang mampu mengungkapkan informasi ini kepadanya kecuali sang pencipta itu sendiri? Amerika Serikat, bos, mengakui Al-Quran. Ini bukan Oke, lanjut ini ke pertanyaan ketiga. Masih bisa atau tidak ini? harus 8, aku nggak mau 3, 8. Tunggu, ini dalam udah kelar belum? keyakinan umat Islam. Tunggu, sebelum kau melangkah ke pertanyaan ketiga, jawaban dari pertanyaan ya. Biar aja. Biar aja, Pi, biar aja. Apa-apa. Iya. Nggak apa-apa, Pi. Biar bertanya terus nggak apa-apa. Nggak usah terlalu panjang penjelasannya, biarin aja. Bang Juma monitor nggak Bang Juma? Bang Juma, kode ya kalau udah monitor Bang. Ya udah, silakan pertanyaan ketiga apa? Terserah lu mau ngomong apa lah. Ya, masih bisa lanjut ke pertanyaan ketiga. Iya. Susah terjemahnya. Nanti dan terjemahan pertanyaan dia adanya. Nggak apa-apa, biarin aja. Lumayan lah buat mainan. Apa yang ketiga? Halo, masih bisa? Masih bisa pertanyaan ketiga? Oke, simak baik-baik ya, dengarkan dulu. Pertanyaan ketiga, karena kan dalam keyakinan umat Islam itu kalau nanti setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan lagi selanjutnya. Di kehidupan selanjutnya itu ada di ganjaran kesenangan atau ganjaran kebaikan.
gara-gara kesenangan atau kesengsaraan. Artinya mengutarakan dengan suka toh. Aduh, jaringan lagi. Udah cukup. Udah cukup. Pertanyaan saya begini. Apakah meninggal itu tanpa rasa? Apa tidak rasa? Rasa atau tidak? Robot. Teman-teman ada yang bisa translatekan bahasa dia enggak, teman-teman? Maaf. Minta maaf. Maaf jaringan bos, maaf jaringan. Nggak usah minta maaf. Makanya kalau beli HP, makanya kalau pindah tempat tinggal aja ke kota. Jangan diudik terus. Cari jaringan. Mohon maaf. Pasang internet di rumah. Modal dikit lah. Pertanyaan ketiga begini Bang. Dengarkan baik-baik. Ini kan nanti seperti yang saya jelaskan tadi, setelah meninggal di sana akan dihadapkan ada dua pilihan. Pilihan pertama mungkin kesenangan, kedua kesengsaraan. Pertanyaan saya seperti ini. Apakah orang manusia meninggal itu membawa rasa atau tidak? Diam. Saya dulu jawab B. Baru lu nambahin. Kalau hidup di dunia ini hanya sementara. Setiap yang bernyawa pasti meninggal. Insya Allah umat Islam Nabi Muhammad menjamin semua umatku masuk surga kecuali yang enggan. Jadi ada kehidupan sesudahnya, ada rasa. Kita di lu diam dulu lah, akan dijawab. Jadi kita nanti di kehidupan berikutnya kita diberi kesempatan hidup selama-lamanya. Ya tentu dengan rasa, karena kita di sana punya tubuh yang baru, hidup dengan mudah selamanya. Itulah iman umat Islam. Siapakah yang tidak akan merasakan kebahagiaan nanti? Ya orang yang menyembah manusia terkutuk, tempatnya di neraka berlutut. Alhamdulillah, umat Islam akan merasakan surga yang begitu indah, Jannah Firdaus yang begitu indah. Di dalamnya ada sungai-sungai mengalir, semua fasilitas ada di sana. Tapi penyembah makhluk terkutuk akan berlutut selamanya di neraka kayak Anda. Itu. Paman. Monitor paman. Monitor. Iya paman. Mohon maaf pertanyaannya mungkin tidak terselesaikan dengan baik. Jawabannya kurang sempurna. Pertanyaan saya, orang manusia nanti setelah meninggalnya itu membawa rasa atau tidak? Membawa rasa. Sebab di sana, atau membawa rasa karena di sana kan dalam keyakinan agama di sana mungkin ada siksaan, ada kebahagiaan seperti itu. Iya. Jadi pertanyaan membawa saya, rasa. Membawa rasa. Karena kehidupan di dunia inilah kehidupan rasa. Iya. Karena segala sesuatunya itu kita harus rasakan. Jadi pertanyaan saya, setelah nanti kita meninggal, supaya keyakinan agama itu bisa pas dengan kenyataannya lah, dengan fakta yang sebenarnya. Iya. Kira-kira manusia ini setelah meninggalnya ini meninggal dengan membawa rasa agar merasakan di sana. Maksudnya seperti itu supaya lebih jelas lah. Iya betul. Karena namanya kehidupan di dunia ini adalah kehidupan rasa. Karena kalau tidak rasa berarti tidak hidup. Bang Adegau, bentar ya kita jelaskan dulu ya, oke? Iya. Iya silakan. Iya, jadi kenapa hari kemudian itu disebut sebagai hari pembalasan? Karena manusia dibangkitkan dengan membawa rasa. Bagaimana mau dibalas kebaikannya kalau dia hanya mayat hidup? Ya nggak bisa lah. Maka mau tidak mau, apa yang mereka perjuangkan ketika mereka hidup di dunia ini harus dibalas sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Nah, kehidupan di dunia adalah kehidupan di mana manusia ini menghindarkan rasa yang dilarang untuk dirasakan. Merasakan rasa yang diperintahkan untuk dirasakan. Jangan kau makan yang haram. Makanlah yang dihalalkan. Oke. Itu perintah. Silakan. Jadi kehidupan berikutnya itu. Kira-kira jawaban Anda membawa rasa atau tidak? Itu saja. Jawab saya dulu. Kenapa? Itu saja.
Kenapa? Membawa rasa atau tidak? Membawa Manusia mati rasa, kan membawa tadi rasa saya sudah atau bilang tadi Bang. Membawa rasa. Oke, berarti membawa rasa. Iya. Oke, Jadi berarti kalau membawa kalau di dalam agama Anda tidak. Di dalam agama Anda ketika nanti manusia dibangkitkan hidup kembali membawa rasa atau tidak? ini kan pertanyaan saya, jangan kau mengambil pertanyaannya orang. Jadi Enggak, saya nanya balik karena agama. Karena kau kan juga punya ajaran. Saya tanya, agamamu itu mengajarkan ketika kita hidup nanti di kemudian hari, apakah membawa rasa atau tidak? tahu kehidupan di alam selanjutnya itu adalah kekal atau tidak? Dia tahu. Karena Dia tahu. kalau kekal, kalau membawa rasa berarti Anda makan seperti makan buah-buahan, ada sungai di Yes, bawah-bawah. betul. Betul. Ya toh? Iya. Berarti di situ kalau membawa rasa, kalau makan buah-buahan perutnya akan buncit karena tidak ada sistem penghancur atau kehancuran karena dia sifatnya kekal. Itu Kira-kira bagaimana itu kalau dia sifat pakai 1000 tahun? duniawi. Itu sifat duniawi. Tadi ditanya membawa rasa atau tidak membawa rasa, kok jawab membawa rasa. Ya, Bagaimana membawa tidak? rasa, tapi rasa yang dibawa itu adalah rasa yang jauh lebih sempurna daripada kehidupan di dunia. Itu pasti tuh. Makanya di dalam makanya di dalam kitab kami dikatakan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrah a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang dirahasiakan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan dan kebahagiaan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan ketika hidup di dunia. Bang Juma, pertanyaannya saya tadi kan Anda menjawabnya membawa rasa, ya atau membawa rasa. Jadi kan Bang Juma juga kan sadari bahwa kehidupan di alam selanjutnya itu adalah sifatnya kekal. Sedangkan di sana kan umat Islam itu makan buah-buahan apapun bisa. Sama memang mungkin hadiah bidadari ada juga toh. Sementara kalau sifatnya kekal dan Anda membawa rasa, jika Anda makan 1000 tahun, bagaimana nanti besar perutnya Anda? Loh, saya ini mengatakan bahwa ketika saya ditanya apakah membawa rasa, itu ajaran para nabi. Tidak ada kemudian kehidupan di atas muka bumi ini yang tidak akan dirasakan nanti di kehidupan berikutnya. Bedanya cuman kekal. Jadi kita mau jadi apa di sana kalau tidak jadi manusia, mau jadi sapi? Di dalam kitab saudara, sabar. Di dalam Jadi jawaban Anda yang konsisten. Jawaban Anda kira-kira membawa rasa atau tidak? Dongok. Hati-hati kumaki nanti kau ya, kalau kau dongok ya. Oke. Ini sudah jelas-jelas saya sudah jawab bahwa rasa tuyul. Makanya Yesus mengajarkan nanti di surga manusia dibalas sesuai dengan perbuatannya di dunia. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, kamu akan makan minum dengan aku di dalam kerjaanku dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lukas 22 nomor 30. Lukas 13 nomor 29, dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Tuhan. Kurobek juga mulut kau nanti ya. Udah sabar-sabar aku ngajarin kau pelan-pelan. Ternyata kamu dikerasin juga ya. Jadi kehidupan berikutnya manusia bawa rasa tuyul. Kau di surga di kehidupan berikutnya itu nggak jadi batu. Ada rasa kau bawa. Oke. Makanya ketika orang-orang kafir laknat, sabar, kau diam dulu. Ketika orang-orang kafir laknat penghuni neraka bertanya, Allah menjawab, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa. Qala may yuhyil hitama wa hiya ramin. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Dan Allah memberikan pernyataan, siapakah yang sanggup kemudian menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Maka Allah menjawab, dia yang menghidupkan akan menghidupkan kembali apa yang tadinya tidak ada menjadi ada.
Kalau dulu Allah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka jauh lebih mudah kemudian secara logika manusia diadakan sesuatu yang memang sudah ada. Sebagaimana Yehezkiel 37. Kau lihat itu Yehezkiel 37, kau baca itu baik-baik. Oke. Pertanyaan lanjutan masih bisa? Bisa, yang penting kau cerdas, kau menerima penjelasan, kau cuma bertanya saja. Dijawab, kau tidak bisa terima jawaban. Walaupun penjelasan takaruan, saya terima saja. Otakmu yang rusak, kau nggak bisa menerima penjelasan. Seperti burung beo bertanya, selamat pagi, apakah Anda sudah makan? Nah, pertanyaan seorang burung beo ditanya, aku sudah makan, aku sudah gini. Apakah mengerti? Enggak. Mereka hanya bisa bertanya, ketika dijawab tidak mengerti apa arti jawaban. Pertanyaan lanjutan, Bang. Biar menitimu. Ya, silakan. Pertanyaan lanjutan. Dalam keyakinan agama bahwa setelah kehidupan dunia ini atau di akhirat, kehidupan di akhirat, sifatnya kan kehidupan di sana adalah kekal. Bagaimana Bang Juma kalau membawa rasa? Sabar dulu lah, saya lanjutkan dulu pertanyaannya. Bagaimana Bang Juma lebih baik bawa rasa dalam kehidupan kekal, perut membuncit, daripada di kehidupan kekal seperti batu. Aneh Anda ini pertanyaannya. Tadi coba Anda kubacakan kepada saudara, dan orang akan datang dari timur, dari barat, dan utara, selatan. Mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Berarti Bang Juma akan mengakui bahwa nanti Bang Juma, perut Bang Juma nanti setelah ini tanya Yesus. Ini ada dompalak bertanya, apakah nanti ini dalil dalam kitabmu mengatakan kok, kamu nanti di surga, orang-orang dari timur, barat, selatan, utara akan datang dan makan bersamamu di dalam kerajaan Allah. Lukas 13:29. Bagaimana tuh? Dalam kehidupan kekal makan terus. Tanya Yesus. Tanya Yesus, buncitkan nanti perutmu di surga. Sekarang Bang Juma. Kalau dompala lama. Tulu. Jangan kau tanya saya, kau tanya Yesus. Yesus, benarkah nanti kita akan makan di surga? Kata Yesus, ya. Tanyalah dia, Sus, bagaimana perut kita nanti di sana? Kehidupan kekal kita makan terus. Makan terus besarnya perutnya Bang Juma seperti lapangan. Apakah di situ masuk surga ini yang dikategorikan itu masuk surga? Berarti besarnya perutnya Bang Juma ini sebesar lapangan. Apakah Bang Juma itu tidak akan merasakan penderitaan? Sekarang menderita mana, makan dengan tidak makan? Persoalan perut Bang Juma, kalau kau makan saya tanya, menderita mana Bahlul, menderita mana, makan atau tidak makan? Kutanya dulu kau, sebagai manusia nih kutanya. Bang Juma. Dongo. Nah, sekarang kutanya kau pilih mana, makan atau tidak makan? Kau pilih makan atau tidak makan? Pertanyaan. Barusan 4 pertanyaan sudah mau ganti pertanyaan. Bagaimana itu? Sudah saya kesempatan kan tadi kami sudah menjawab. Dompala, saya sudah menjawabmu. Al-Quran mengatakan bahwa di kehidupan berikutnya itu manusia masih rahasia seperti apa yang digambarkan oleh Allah. Tapi yang pasti manusia masuk ke surga itu manusia. Bukan masuk ke dalam berupa menjadi dompala, lama. Tetaplah manusia. Makanya di dalam pengajaran Yesus, manusia akan dibalas sesuai dengan perbuatan masing-masing. Nah, manusianya yang dibalas, bukan dompalanya yang dibalas. Jadi saudara harus mikir nih, kalau Bang Juma jawaban Bang Juma terserah Bang Juma, terserah kau menjawab apa saja, terserah kamu, itu hak. Dompala, seandainya ada Kristen lain, kau dari tadi kuinjak mulutmu. Bodoh, dompala, kardoba, lama. Kalau Islam itu ada rasa. Diam dulu bentar. Kalau kita di Islam ada rasa merasakan nikmatnya surga. Kalau kamu oten ada rasa merasakan neraka. Nah, itu perbedaannya.
Bagaimana orang disiksa di neraka kalau tidak ada rasa dong pala? Lo lepak mano? Oh, baga-baga. Woi, Terus woi, Amporo. di sana kan kehidupan Bagaimana caranya orang disiksa di neraka kalau dia tidak bawa rasa? kehidupan di sana kan kekal. Jika Anda makan 1.000 tahun, bagaimana ke Iya, depan? kalau Apakah kita saya mengusahakan makan, surga ya atau makan, jangan? makan. Seperti di dunia makan. Layaknya di surga juga makan. Nah sekarang saya tanya samamu. Aduh, Bagaimana betul, caranya? Hidom pala kablama. Yesus kan berkata, Gurunda, kau kan duduk Yesus, semakan dan tapi dia minum tidak peduli. semeja. Makanya ku bilang, anak ini anak asuh. Yesus sendiri yang mengatakan kok, nanti di surga kau akan semeja dengan aku, makan di sana. Nah itu datanya. Tampar pakai tutup panci nanti lama-lama. Ya itulah oteng. Kayaknya otaknya Bang Juma ini dia kotor. Ya sudah, terserah kau dong pala. Lepak mano. Tadi saya diberi kesempatan 8 pertanyaan, baru sudah 4 Ya pertanyaan. sekarang kau bertanya lagi, silakan. Bagaimana Sampai mau melanjutkan 100. pertanyaan? Bagaimana melanjutkan pertanyaan? Saya sudah menjawab manusia keset. Udah ku bilang di sana kita membawa rasa. Terserah lu. Kau mau terima mau tidak. Silakan pertanyaan yang lain. Aduh. Kita lanjutkan pertanyaan sementara jawaban kamu, sementara saya kan bertanya baik-baik. Jadi Anda maunya kamu jawaban saya itu apa, Amporo? Hah? Kakak tahu itu tidak. Maunya jawaban saya itu kau mau setting gitu. Ya sudah, saya ikuti maumu. Di surga nanti itu hanya ada umat Islam. Di neraka itu hanya ada orang Kristen. Dah, apalagi pertanyaanmu? Silakan. Perbaiki dulu otakmu, setelah itu saya lanjutkan. Ini kan masalahnya saya kan bertanya baik-baik, jawabanmu kau campuri dengan kata-kata kasar. Iya, karena kamu Sebentar, saya kan dongo, bertanya pantas baik-baik. kau Kamu dimaki, jawab nggak dengan apa-apa. Nggak apa-apa kau dimaki karena kau zolim, nggak masalah. Makian yang ada itu untuk supaya kamu itu sadar. Tapi ternyata kau nggak sadar-sadar. Kau nggak sadar, gimana ceritanya? Kamu mau bertanya atau mau kabur? Masih ada. Kalau nggak kabur aja. Atau masih ada pertanyaan? Bang Juma Nggak mau boleh dibahas. harus perbaiki dulu otaknya. Ya saya bertanya menjawabnya itu jangan, usahakan jangan pakai kata-kata kasar lah. Jangan pakai kata-kata Iya, kasar. Walaupun kamu Bang Juma itu tidak tahu jawabannya. Usahakan jangan pakai kata-kata kasar. Ya tahu begini. Artinya Karena kita kan namanya bodoh diskusi itu ikuti harus kebodohanmu diskusi gitu. dengan secara baik. Bagaimana mau baik kalau kau kayak gitu berdiskusi nggak bawa otak? Gimana mau baik? Hah? Gimana mau baik? Bagaimana mau baik kalau kau berdiskusi tidak bawa otak? Gimana mau baik coba? Saya hanya mengajukan pertanyaan, entah kamu Dan jawab. saya hanya menjawab pertanyaan. Tapi di kepalamu tidak ada media, tidak ada wadah untuk menampung jawaban saya. Tapi sadarkah dengan jawabanmu itu kau campuri dengan kata-kata kasar? Artinya Sadar. sekali lagi. Saya kasar kepada monyet kayak kau nggak apa-apa. Tak masalah. Ayo. Saya menjawab baik-baik. Tapi dasar kau anak setan, kau nggak bisa terima jawaban saya. Ya kan? Berarti kamu otakmu ini otaknya keras mas. Iya nggak masalah. Justru karena itulah makanya saya mengatakan kau itu anak setan. Mamamu ngeden, kamu bukan keluar lewat depan, lewat belakang kau lahir. Makanya otakmu gitu, error. Bang Juma kan lahir juga seperti itu ya sama. Malahan Bang Juma lahir di mulut. Kena itu. Apa lagi pertanyaanmu? Yang ketiga, Bang Juma juga lahir lewat mulut.
Sama, kamu Kamu, sama. kamu masih mau bertanya atau tidak? Kalau enggak, kau turunin. Masih mau bertanya atau tidak? Gue hitung. Masih mau bertanya atau tidak? Masih. Saya ulang kembali. Masih mau bertanya atau tidak? Masih mau bertanya, Bang. Jadi Oke, dengarkan baik-baik pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima seperti ini, dengarkan ya. Kita akui dalam keyakinan itu bahwa Allah itu adalah Maha Kuasa. Coba sebutkan saja satu saja kekuasaan Allah yang pernah kuasai Allah, yang pernah dia kuasai Allah. Coba sebutkan satu saja, jangan modal klaim. Allah penguasa Yang Allah langit pernah dan bumi. kuasai. Tunjukkan ya udah dia. Allah penguasa langit dan bumi. Tunjukkan alinya. Tapi Jangan modal klaim ya. Jangan modal klaim. Kalau modal klaim saya bisa katakan bahwa kucing itu yang cipta. kamu kan bertanya, kenapa kamu yang ngomong terus? Kalau bertanya itu dengarkan jawabannya. Kan kamu bertanya, kenapa kamu yang ngoceh? Sebutkan satu saja yang dia kuasai Yesus. Yang dia kuasai Dia Allah. kuasai Yesus katanya. Yesus nggak pernah berkuasa. Yesus dikuasai malah. Allah. Coba sebutkan. Iya, ini mau dijawab. Boleh saya menjawab? Izin. Saya kasih jawaban biar kau ketampol ya. Saya mengambil Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 255 nih. Di jawabannya Bang ya. 255 nih. Apa 255? Oke, yang itu pernah ayat kursi. yang pernah Diam. dikuasai ya. Ya, Diam, pernah iya diam nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zallazi yasfa'u indahu illa bi iznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dengar artinya ya. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup. Tuhanmu metong, mati. Yang terus-menerus mengurus makhluknya. Tuhanmu istirahat. Tuhan kami terus-menerus. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Tuhanmu ketiduran di atas perahu. Tuhan apa itu? Ya, Tuhanmu ketiduran di atas perahu. Tidak miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Sekarang apa yang dimiliki Tuhan itu? Yang terkutuk itu apa? Menciptakan saja buah ara, nggak bisa dia marah-marah, dia ngomel. Mengutuk pohon ara. Menciptakan buah ara nggak bisa. Kalau Tuhanku ini miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya, tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Kalau Tuhanmu, dia tidak tahu siapa yang menyentuh jubahnya tuh. Tuhanmu pun mati terkutuk. Silakan Gurunda. Itu Tuhanku. Tuhanmu itu nggak ada apa-apanya. Bahkan Tuhanmu diciptakan oleh Tuhanku. Lanjut Gurunda. Itu udah dijawab berdasarkan data. Iya, Bagaimana? Tuhannya Adigau ini kan iblis. Makhluk Berarti terkutuk. jadi pertanyaannya, jawaban yang simpelnya nih, kira-kira apa yang pernah dikuasai oleh Allah? Apa yang pernah dikuasai? Coba kasih jawaban yang Alam semesta ini kau dikuasai. Yesus Tuhanmu aja dikuasai sama Tuhanku. saya kan katakan tadi, jangan hanya modal klaim. Lah, Tuhan itu harus mengklaim dirinya Tuhan, tuyul. Berarti kalau saya klaim bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah kucing, apakah kamu bisa membantahnya? Silakan kau buktikan kucing bisa menciptakan, Bahlul. Kalau begitu, Kau ciptakan, coba kau buktikan kalau kucing bisa menciptakan. bagaimana sih? Ya bisa menciptakan Sekarang itu saya yang tadi yang adalah apakah Allah? pencipta langit dan bumi. Udah turunin. Udah kau. Hus. Larilah kau setan. Zup. Bebek bilolo. Kuat kau Udah kau ke gereja. Nyet. Habis aku makin nanti kau. Turun kau. Itulah kalau mamamu sering tidur sama buaya, anaknya kayak kau.
Yang keluar buaya separuh, orang separuh. Aku coba-coba mulu nah. Bikin habis puasa, amalan puasa saja. Mau dijadikan hiburan, dibilang dongo, nggak dongo, pura-pura dongo, karena nggak mau ditanyai. Itulah orang oten, penyembah setan. Pura-pura bahlul, biar nggak ditanya tentang agamanya, pura-pura bodoh. Giliran bertanya, ngotot, pintar. Tapi kalau agamanya yang ditanya, pura-pura idiot. Kalau bertanya kritis, sangat-sangat kritis ke Islam pertanyaannya, sampai ke akar-akarnya, kalakalan itu pertanyaan. Giliran dia yang ditanya, pura-pura gila. Ini kalau anak setan begini. Report lagi. Ya memang dia menyembah makhluk terkutuk kok. Halo Bang Juma. Bang. Ya. Aku mau nanya Bang. Sebentar aja. Sebelum nanya, sebentar. Sebelum nanya, Muslim apa Kristen Anda? Itu privasiku aja Bang. Mau jawab atau tidak? Muslim apa Kristen Anda sebelum jawab? Harus jelas dulu agama kamu, baru nanya. Mau aja ya. Enggak. Jelas dulu agamamu apa? Itu dulu. Islam. Apa? Assalamualaikum. Coba syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya udah, silakan. Gini Bang. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga Bang? Tanya Tuhan. Kau tanya Tuhan itu. Kan Karena tiada surga Tuhan selain Allah Bang. Surga itu kan tempatnya makhluk yang suci. Ketika iblis ingkar kepada Allah atas perintah Allah, nggak suci lagi. Maka dia harus keluar dari tempat yang suci itu. Kenapa Allah menyuruh kita nyembah Nabi Adam? Maksudnya nyuruh iblis nyembah Adam Bang? Bukan nyembah, menghormat. Menghormat kepada Nabi Adam. Tunduk di bawah Nabi Adam. Itu Alasannya untuk apa Bang? Alasannya? Ya, untuk menguji mana di antara makhluknya yang sombong ketika ada perintah. Afwan Bang, izin Bang. Silakan. Bang Dani. Ya. Sujud itu ada dua perspektif Bang. Ada tuh sujud tahniyah, ada sujud ubudiyah. Abang harus bedakan mana sujud penghormatan, mana juga sujud penyembahan. Aku kurang paham Bang, coba jelasin. Berarti PR Abang di sana. Saya nggak ada waktu menjelaskan itu. Jadi kalau sujud dimaknai sebagai suatu penyembahan, Abang salah. Karena kita pun sujud kepada orang tua. Apakah kita menyembah orang tua? Pikir Bang, afala yatafakkarun? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Syukron. Sekian. Iblis itu tempatnya di muka bumi berkuasa untuk menguasai manusia agar manusia akalnya rusak. Tugas iblis itu. Respon Pi. Halo Mas Cuco. Halo Mas Cuco. Deng. Terus terang aja lagi ini, Deng. Lagi ngisi perut. Halo Mama. Ini, Deng. Lagi ngisi perut. Lama. Halo Mama. Nice. Halo Mama. Gimana sih naik doang diem ah. Naik ngomong dong.
Terus apa? Berisik ini Raden siapa ini? Berisik. Kurang ini ya, suara masih masuk ya? Iya. Ntar geser dulu. Terlalu Ya, rame. gimana, Bang? Terlalu rame di rumah Anda, ada hajatan apa? Ini padahal saya di ruang sendiri, Bang. Oh ya udah silakan. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih bisa ketemu. Ada Bang Zuma ya, Bang, sini ya? Itu, Bang. Halo, Bang. Ya, Bang, kan itu ada tampilannya gede tuh, Bang. Oh iya, nggak kelihatan tampilannya. Oke, Bang Zuma, assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir saya ketemu dengan Bunda Uni Rifa ya. Jadi gini Bang Zuma dan teman-teman, di konten ini saya alhamdulillah bisa masuk ya. Soalnya saya susah banget masuk ya. Berapa kali minta mungkin padat. Intinya gini Pak, saya hanya mau menyemangati saja buat teman-teman API. Jadi ketika ada OTN yang naik ataupun yang mungkin kalau tanda kutip nyebelin banget itu otaknya itu kayak pesannya kayak gimana ya? Inilah kayak tadi lah contohnya Bang. Iya ya kayak tadi. Nah itu tetap aja Bang, jangan apa ya? Saya pesan saya Bang Juma jangan terpancing, jangan emosi, biar aja justru kita di bawah ini banyak juga oten-oten yang melihat gitu ya, dan banyak juga oten-oten yang sebenarnya gini, otaknya itu masih ada berfungsi. Jadi mereka pada mikir, oh iya ya benar juga ya. Jadi intinya ketika Bang Juma mendebat orang-orang kayak gitu itu sebenarnya dakwahnya bukan cuma dia saja, tapi yang di bawah yang jutaan, yang ribuan itu. Aduh, Abang. Oh iya baru tahu saya Bang. Aduh, Abang. Jadi ketika ada yang kayak gitu, udah jangan apa ya istilahnya, wah udah turunin aja, udah biarin aja istilah kalau bahasa diangon aja dulu gitu loh. Tergantung orangnya Bang. Ya tapi betul, orangnya. tapi tergantung orangnya juga. Kalau emang sudah nggak bisa gimana sih Abang? kata Bang Zuma udah bebal banget ya udah turunin aja nggak apa. Tapi intinya gitu, jangan terpengaruh, jangan terpancing, jangan emosi. Apalagi sekarang kan dikit-dikit main lapor sama ini Bang Zuma. Nanti bisa di DM ke saya pengen ini kirim buat Bang Zuma nih. Nanti bisa alamat yang lain aja. Kalau alamat Bang Zuma mungkin terlalu riskan ya. Saya mau kirim body armor Bang, rompi anti peluru buat Bang Zuma. Wih, keren. Iya. Jadi saya prihatin juga dengar-dengar ada banyak ancaman. Jadi ya ikhtiar manusiawi lah kita. Nanti tolong DM alamatnya saya kirim. Itu level 3 untuk apa ya? Anti badai. Bukan. DM ke aku aja Bang Di alamat. pelur. Ke Bang Handi enggak ya Bang? Rahma harus Jadi ada nanti yang bisa coba pakai baju nggak kelihatan. Saya khawatir aja gitu loh. Takutnya karena saya merasa menilai orang selevel sekali Bang Zuma itu sayang, ini aset bangsa gitu. Jangan sampai mudah tumbang, nggak boleh. Masya Allah. Itu aja. Terus sama ini saya baru dapat nomor rekening ini Mu'alaf Center di Makassar tuh. Yang tempat lain ada lagi nggak Bang? Saya pengen coba bantu. Kemarin sudah saya sering kirim ke Bang Handi tuh, Japri juga. Emang nggak banyak sih, cuma ya kita pengen tiap bulan ngirim aja gitu, bantu aja sebagai bentuk perhatian lah. Partisipasi betul. Jangan lihat nilainya Pak ya. Yang penting kita peran serta teman-teman semua. Jadi dengan ada kayak ini banyak loh Pak, teman-teman kita yang pada mualaf jadinya gitu. Teman-teman saya Alhamdulillah, Masya Allah. Iya benar kalau ini. Jadi memang ada beberapa trik sih Pak. Jadi kalau misalkan backgroundnya yang otennya itu pendidikannya tinggi, berarti kita masuk ke buta itu yang kadang susah gitu. Udah kadung Kristen gitu. Iya. Mas sebentar mati dulu. Jadi gitu. Ya udah Bang, itu aja. Tetap semangat. Baik. Nanti itu aja. Sekali lagi terima kasih Bang Zuma. Ukti Tanah. DM terkait dengan di mana? Iya. Alamat aku aja. Iya. Baik. Nanti di DM aja ke saya, nggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih atas kesempatannya. Izin saya ke bawah dulu, mantau aja. Saya cuma pengen ngomong itu aja.
Tetap semangat gitu kan. Saya mantau terus nih. Saya kuota habis buat buka ini aja tiap bulan belanja. Iya, Baik, Masya Allah. semangat Bang Zuma. Makasih Bang, makasih Saya atas apa ya? nasihatnya. Tapi cuma satu ya Bang. Saya Anda karena Allah ya. Insya Allah Apa ke tuh? depan masih Cuma satu ada Bang, ruang si untuk ininya memperbaiki. rompinya. Si satu cuma Oh satu rompinya. iya, nanti Enggak kita dikasih yang lain. order lagi, nggak apa. Oh, oke Bang. Iya, sebentar Bang Zuma dulu yang iskan ini. Kalau sikonnya ada. Oke, terima kasih. Baik, itu aja. Tetap semangat, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Bunda Rahma terancam juga ya Bunda Rahma. Siapa tahu aku ke Palestina sana akan berjuang. Mana si Bunda Mila? Alamat kapan ya Bunda Rahma? DMK. Si mau Ki. Harus dicoba dulu, jangan langsung ke Gerunda yang pakai. Jadi saya kasih data dulu, mudah-mudahan si Kucul tadi nyimak di bawah ya. Di surah Al-Baqarah itu 148 ya. Innallaha, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seperti tadi Bang Zuma, kau pun itu di ini sama Allah. Ten. Lanjut. Ari Matea, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang. Baik, bertanya sembari menunggu teman Kristen naik. Nah, ini untuk ilmu. Izin Bang Zuma, saya bertanya sedikit ilmu Bang. Silakan Bang. Mungkin Abang bisa menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 118 akan disebutkan bahwa Nabi Isa diwafatkan oleh Allah. Nah, di sini mungkin karena saya bertanya ini ada sebuah pertanyaan dari teman ketika kami diskusi offline. Kalau memang diwafatkan berarti Nabi Isa meninggal, Bang. Mungkin ada penjelasan secara fakta itu bagaimana kondisi yang sebenarnya, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, baik. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 117, di situ diterangkan oleh Allah, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani wafat. Tapi wafat di sini dari akar kata wafa ya fi awfa, artinya memelihara, diistirahatkan dengan tidur. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am juga diterangkan wafat itu tidur. Artinya istirahat, otaknya kemudian bekerja tetapi dia hidup. Orang tidur itu istirahat otaknya, tapi dia nggak mati. Namun mereka tidak sadar apa yang terjadi di sekelilingnya. Coba kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-An'am. Apa kata Allah di sana? Wa huwallazi yatawaffakum. Wafat. Akar kata wafa ya fi awfa. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dan dialah Allah yang menidurkan kamu pada malam hari. Berarti wafat itu bisa diartikan tidur. Nah, Nabi Isa alaihissalam diangkat kemudian ke langit. Hidup, tidur dia. Tapi tidak sadar. Dalam arti kata, coba kalau Anda tidur, apakah sadar ketika ada sesuatu yang terjadi di sekelilingnya? Enggak. Apakah Anda mati? Enggak juga. Nah, itulah yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam. Makanya di dalam surah Maryam itu tidak ada kata wafat. Yang ada kata maut. Artinya yang ada di Maryam itu artinya tidur. Saya kira begitu, saudara. Gitu ya. Terima kasih Bang Zuma, dua SKS ilmunya malam ini. Masya Allah. Masya Allah. Izin turun Bang. Ya, mungkin ada penambahan dari adik kita ini. Nah, coba ya sedikit Dinda Alfis sebelum saya lanjut.
Jadi yang dikatakan di dalam surah Maryam, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Di situ tidak ada kata wafat. Tidak ada kata wafat. Di sana yang ada adalah kata tidur. Yang ada adalah kata maut. Artinya ini tidak berbicara pada saat kemudian Nabi Isa diangkat ke langit. Enggak. Ini berbicara pada saat Nabi Isa berpisah antara jasad dan ruhnya. Artinya kedatangannya yang kedua yang dibahas di sini. Karena pada saat Nabi Isa diangkat ke langit, itu bukan berbicara bukan dengan kata maut. An-Nisa ayat 158. Apa yang dikatakan oleh Allah di sana? Mengangkat dia. Rafa'ahullah ilaih. Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Tidak dikatakan Allah mewafatkan, enggak. Atau Allah memberikan kematian, enggak juga. Jadi surah Maryam yang terkait dengan wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya, itu tidak bercerita tentang kenaikan Nabi Isa alaihissalam pada saat posisi beliau digantikan oleh orang yang diserupakan. Nah, silakan Dinda Alfi dilanjutkan. Sebenarnya nggak ada penambahan bagi teman-teman yang butuh referensi mengenai penjelasan Bang Zuma tadi. Ini pemaparannya sama seperti apa yang telah Alfi tuliskan di artikel Mesia.org. Mesia.org sekali lagi teman-teman ya. Ini website yang telah kita kembangkan. Dan pada bab meluruskan tuduhan bahwa Nabi Isa telah wafat, ya, syubhatnya itu ada di surah Maryam ayat yang ke-33 dan surah Ali Imran ayat yang ke-55. Sudah 100 pembaca ya teman-teman ya. Barangkali teman-teman ingin juga bergabung sebagai pembaca artikel yang telah Alfi tulis ini. Alfi sebagai autornya sendiri. Jadi benar, kalau kita berbicara soal mutawafika, kita bisa lihat juga. Tadi Bang Zuma telah memberikan dalilnya surah Al-An'am ya. Surah Al-An'am ayat yang ke-60 dengan akar kata yang sama, itu artinya menidurkan. Gitu. Bukan wafat dalam artian jasad terpisah dengan ruhnya. Lalu kalau kita berbicara surah Maryam ayat yang ke-33, sama seperti apa yang dijelaskan Bang Zuma tadi, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kata amut di sini teman-teman, kalau kita pelajar bab nahwu, amutu di sini ini adalah fiil mudhari. Ya, ini adalah kata kerja dalam bentuk future tense gitu, masa yang akan datang. Ya, pada saat Nabi Isa mengatakan wa yauma amutu, bukan berarti Nabi Isa itu telah wafat, telah mati. Melainkan Nabi Isa ini berbicara tentang kematian yang akan datang. Sama seperti halnya Alfi memberikan contoh juga di sini. Pada saat kita ingin tidur teman-teman tahu doa tidur? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Di sini pun menggunakan kata amut tuh teman-teman. Apakah pada saat kita membacakan doa tidur ini kita telah wafat, kita telah mati? Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita berbicara soal grammar bahasa Arab, amutu di situ itu adalah fiil mudhari, bukan fiil madi. Yang kalau kita belajar di dalam kaidah bahasa Inggrisnya itu amutu itu future tense teman-teman, bukan kalimat past tense. Ini berbicara soal kata kerja yang akan datang, bukan berbicara soal kata kerja yang telah terjadi. Gitu ya teman-teman ya. Sekian, terima kasih. Stay tune. Silakan Abang. Itu kata kerja, jadi dijelaskan juga bahasa Indonesia kata kerja. Fiil itu kata kerja. Fiil itu terbagi 3. Fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amr. Fiil madi adalah kata kerja yang telah terjadi. Fiil mudhari ya. Fiil mudhari adalah kata kerja yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Fiil amr itu adalah kata kerja perintah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi mari sama-sama. Alfi pun bukan ada background lulusan pondok, tidak. Tapi Alfi belajar. Masa teman-teman kalah sama Alfi? Masih bocil loh aku ini. Silakan Paman. Iya, Masya Allah.
luar biasa. Ilmunya mantap. Kalau bahasa Inggrisnya past dan ya lampau. Itu kali ya. Assalamualaikum. Oke, naik oten. Betul. Wah, ada Opung Rambe. Assalamualaikum Opung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, Opung. Iya, minal aidin wal faizin. Opung suaranya gitu, lagi sakit. Hah? Kebanyakan makan tape, Bunda Rama. Gurunda yang ngomong, aduh. Astagfirullahaladzim. Bisa mirip ya suaranya. Aneh. Beliau kan aktor ya, hebat, aktingnya hebat. Kalau nanti Bun nonton ini ya film Doti, banyak yang chat ke saya, kapan mainnya Bun? Iya nanti saya informasikan. Pergi kita nanti Bunda nah. Iya oke. Nobar kita. Kapan tuh Gurunda? Banyak yang Husnan. Di atas tanggal 20, Bun. Oh bulan ini? Iya. Oh bulan ini. Hampir nih. 2 detik izin 2 detik bagi yang nanya teman-teman di mana link websitenya, teman-teman bisa langsung masuk di bio Alfi teman-teman, bio akun yang ini. Syukron. Mantap. Husnan, izinnya Pak Husnan. Kristen Muslim saudara Husnan. Jadi Gurunda itu serba bisa karena dia aktor kan. Pelaku. Mantap suara nenek lampir bisa, suara sinden nyanyi-nyanyi gitu bisa, serba bisa lah. Jadi nonton ya teman-teman, filmnya tuh Doti. Bagus tuh Bang, cuma ini Gurunda bagus banget sinden. Saya bilang, aduh apa ini orang Jawa, orang ini merinding belum. Ya, bentar lagi melayang singa itu Anes. Paus tuh kalau udah memuji Bunda Mila. Belum, promosi dulu Bunda. Wampung Bang. Oke ya, sebelum Paus melayang-layang berenang, kita promosi dulu ya. Saudaraku netizen yang 1,6 K ini ya, tolong di follow Bunda Mila. Kalau yang sudah follow lagi sampai ini. Atau jangan ya, unfollow nanti ya. Yang belum follow tolong di follow ya saudaraku, saudariku ya, Bunda Mila. Dan semua yang di atas silakan di follow. Follow Bunda Mila. Itu saya Thank you saudaraku, saudariku. YouTube-nya udah 1000 loh Gurunda. Tinggal Masya Allah. Jam tayang belum. Lagi mau dicariin nih yang bisa ngejalanin videonya. Iya. Cepat Bunda Mila. Alfi 3 tahun masih ngestak di 8 subscriber. Dipaksa. Subrek. Pakai donat, dipaksa Alfi pakai donat. Ayo, saya perlu jam tayang. Nanti hasil perdana kalau kita dapat, kita bagi untuk support PPI, APII ya, APII ya, oke. APII. Untuk perdana kita bagi, nanti terus sisanya kita beli entah itu makanan, entah itu donat, entah apa buat netizen yang support. Jadi setiap kalian di TikTok, narasumber juga lah. Tergantung dapatnya Bun berapa. Jadi oten. Jadi teman-teman tolong di follow Bunda Mila ya. Sambil kita menyapa tamu kita, tolong di follow Bunda Mila ya. Subscribe. Terima kasih. Subscribe YouTube beliau. Saya udah mulai launching Gurunda kita kemarin. Saya buat TV. Nanti ya kalau ada live streaming nonton ya 15 menit aja biar jam tayangnya bisa 4.000. Oke Bun, nanti live streaming baru dipromosikan kan belum? Siap. Oke, kita sapa Husnan. Selamat malam, assalamualaikum, Kristen Muslim, saudara. Ternyata Husnan. Maaf salah pencet. Oh, salah pencet ya Bang. Ya balik. Oke Bang. Turun aja Ban ya. Oke. Ya. Terima kasih. Sama-sama.
Oh, nanya Bunda Rama ya. Oh, Bunda. iya. Apa netizen juga dibawa? Semuanya deh. Siapakah nama manusia itu sebelum dia ada di muka bumi ini sudah dibicarakan oleh manusia-manusia sebelumnya, dan paling lengkap biografinya? Ada bisa menjawab? Bang Handi ini kayak oten pertanyaannya. Coba diulang. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Ali Nabi. Imran ayat 81. Oh. Pertanyaan kedua. Siapa nama manusia ini? Tidak jelas orang tuanya siapa. Si botak lah. Banyak Paulus. banyak pengikutnya. Terus tulisannya diadopsi menjadi kitab suci. Botak. Paulus botak. Pintar semua ya. Emang dia botak? Iya, Janganlah. botak ya. Jangan tahu ah. Bang Handi Dari itu mana paling kita baik. Belum tentu asli. Nggak boleh Nggak boleh. body shaming, nggak boleh. Nggak boleh kebegituan. Nggak boleh. Nggak boleh, Bun. Lalat, Bun. Ya, yang Kayaknya masalahnya belah yang samping buat deh. yang masalahnya yang buat oten-oten sendiri yang membuat gambarannya tuh. Nah. Jangan salah gambar nanti Pak. Belah samping, Dek. Nah, pertanyaan yang ketiga, kenapa Nabi Muhammad SAW itu tidak dilukis, tidak dipoto? Apa tujuannya? Kita takut dituhanin juga, ya kan? Supaya nggak dilecehkan, nggak di apa. Ganteng. Bener nggak, Bang Handi? Ini Gurundai. Udah. Tabi Gurunda kan belum lihat dah yang ini botak itu. Nanti kita menolak. Supaya nggak disalahgunakan tuh posternya, gambar-gambarnya. Nggak, ada buku yang menceritakan tentang kepribadian Nabi Muhammad. Ada bagaimana postur tubuh, bidang dada, baginda. Ada kok. Sirah para Nabawi. sahabat. Bukan. Bukunya itu judulnya itu mengenal pribadi Nabi Muhammad. Berbeda dengan Sirah Nabawiyah. Nanti buku itu tuh ditulis oleh Imam At-Tirmizi. Nanti jelaskan rambutnya sepanjang apa, postur tubuhnya, bidang dadanya gitu. Posisi beliau berdiri, posisi beliau duduk. Itu kalau ngelihat museumnya waktu kemarin saya perjalanan, itu kakinya aja kira-kira hampir 1,5 kakinya Bang Zuman. Tuh. Besar. Orang-orang Arab kan posturnya besar, Bun. Memang tinggi sekali. Iya. Bajunya aja panjangnya. Itu Sayyidina Fatimah sama Sayyidina Khadijah. Itu Sayyidina Khadijah tuh bajunya tuh tambel-tambelan, Bu. Yang kayaknya tuh enggak. Kesimpulannya saja bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak botak, kan itu. Oke. Kenapa tidak digambar, tidak dipoto? Ya nggak bisa ngebayangkan. Edis nanti tambah berperilaku negatif, maka menampilkan foto itu kemudian dihujat. Umat Islam juga berbahaya, bisa ambil fotonya digedein, taruh dalam rumah, ya bisa-bisa ada yang menyembahnya. Itulah resikonya kalau ada foto. Kayak Ya, saya Gitu ya. kata sebuah hadis, bunyi sebuah hadisnya begini ya, hadis Nabi ini. Janganlah kalian berlebih-lebihan terhadap aku, seperti mereka berlebihan terhadap Isa putra Maryam. Karena aku ini hanya hamba Allah, maka sebutlah aku Muhammad Rasulullah. Gimana tuh lengkapnya? Abdillah, hamba Allah. Hamba Allah. Ya. Tuh, jadi
Nabi Muhammad tahu kalau fotonya itu ada atau gambarnya itu dilukiskan, nanti bisa-bisa dia disakralkan, dipajang-pajang di kayak Nabi Isa kan, kayak Yesus. Jadi itu dihindari oleh Nabi dan para ulama itu sendiri, para sahabat. Lanjut. Saya pernah bertanya, ada mualaf saya tanya, kenapa kamu menangis waktu membaca surah Nabawiyah? Jawabannya adalah, saya menyesali segala perbuatan aku waktu saya sebelum umat Islam. Kenapa? Seandainya saya tahu dari dulu buku Sirah Nabawiyah itu ada, saya tidak pernah akan menghina, menista beliau. Itulah membuat dia bersedih, menangis bahagia, menyesali perbuatannya. Ada lagi saya tanya, itu mualaf sama. Tapi kenapa kamu kalau membaca selain Sirah Nabawiyah, terus kamu juga terharu, nangis? Apa jawabannya? Karena saya sambil membacanya ada yang injak kakiku sakitan, jadi dia nangis. Itu perbedaannya kira-kira begitu. Paham? Paham cuma maksudnya? Serius maki si maki. Ternyata orang diinjak kakinya. Tapi itu sih yang membedakan Bang Handi, kayak tradisi-tradisi menggambarkan orang yang dijunjung itu atau orang yang dibesarkan, orang yang diagungkan itulah yang membedakan kita sama pagan. Orang-orang Yunani itu kan memang udah lumrahnya tuh gambar-gambarkan dewa-dewanya, bahkan di pahat-pahat gitu kan. Gurunda, saya mau tanya Gurunda, salahkah kalau seorang Bunda Mila itu nguntil Gurunda terus kalau naik komal? Ada yang komplain Gurunda? Enggak salah. Kenapa salah? Iya, ada yang mulai komplain nih, Bunda Mila, Bunda Rahma nih nguntil Bang Zuma terus. Oh? Iya, nggak apa-apa. Dengar ya. Idola kita Bun, idola kita, panutan kita tuh. Untuk kebaikan, nggak masalah. Apalagi Bunda itu kasih berenang paus, tambah jadilah kita. Mati Mia. Nanti nggak ada urusan sama paus, tapi maksudnya tuh kenapa mesti ada kata-kata seperti itu? Sedih loh saya dengarnya, sedih banget. Daripada Bunda Mila sama Bunda Rama buka komal disuruh turun, disuruh diam. Terlalu Bunda. Daripada Bunda Rama sama Bunda Mila buka komal berdua pargoi karaoke jingkrak-jingkrak. Kan begitu. Di sini juga kan kalau Banyuma udah ada diskusi sama Kristen atau pendeta kan gitu. Kita semua pada diam kok. Kan gitu ya. Nah, di sini bentuk support aja. Ada ruang kok 02 itu buat Kristen gitu teman-teman ya. Dapat ilmu kita nyimak Gurunda itu, dapat ilmu kita enak nyimaknya, diskusinya teratur, pemaparannya mudah kita cerna. Hanya aku suka nyimak-nyimak tuh. Berkaca ke zaman Nabi aja Bun, para sahabat juga nempel ke Nabi dulunya kan. Iya. Siapa tahu kecipratan ilmunya kan? Emangnya para sahabat salah waktu para sahabat itu nempelin Nabi terus menerus. Kan dibilang dekatlah sama alim, orang-orang alim kan, kita disuruh dekat dengan orang-orang alim. Kita kalau bergaul sama orang-orang misalnya penjual parfum, kita kebagian harumnya loh. Gitu loh. Kasih kuis aja deh. Saya mau kasih kuis yang ada di bawah maupun ada di YouTube ya. Sebelum kasih kuis, Alfi izin turun Bang Andi. Jangan, sini aja dulu. Alfi udah di ini Bang Andi, ACC match ya. Oh iya, besok harus gawe gitu ya. Ya udah. Di Braga ya? Udah buka Braga? Udah. Braga kan Bandung. Teman-teman kalau ingin ketemu Alfi sama makan warung Padang yang enak, jadi Braga ya di Bandung. Habis duitku ini. Nggak lah. Pamit Bang Zuma, Bang Handi, Bunda Mila, Bunda Rahma, Bang Fadli. Sukses ya Alfi, sukses. Iya, insyaallah. Izin Nama turunnya. restorannya apa? Braga. Boleh. Le Braga.
Oh, oke. Enak Iya, daerah. cari di Google enak. Adem. Teman-teman kalau mau yang jumpa Alfi atau Tritung-Tritung yang udah bosan jadi Kristen boleh diskusi di sana. Alfi layani. Yang udah bosan Kristen ya. Kalau yang belum bosan jangan datangnya Alfi, jangan. Ya, pamit semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi kuisnya gini, saya rasa umat Islam semua paham ya bahwa siapa nama ayahanda, ibunda Rasulullah Muhammad SAW, terus tanggal berapa, hari apa, tahun berapa dia lahir. Paham semua kan? Saya mau tes dulu. Paham nggak tanggal berapa, hari apa, Rasulullah lahir tahun berapa? 12 Rabiul Awal tahun gajah. Itu masuk ke Masehi berapa itu benda? 500 berapa ya? 560 berapa Masehi? 571. 641. Noise Bang Handi mengganggu sekali Daengku. Apa bisa begitu ya? Biasanya ngapain ya? Iya. Terus ada juga tuh tertulis pada hari ini telah lahir. Ada yang tahu nggak hari apa hari itu? Hari ini. Ada yang tahu hari apa itu? Kalau Nabi kan hari Senin. Itu tulisan si Lukas. Bunda Rama tahu hari apa? Haryanto. Enggak dijelasin. Haryanto. Namanya anak Haryanto. Itulah sesuatu yang membingungkan manusia, itu bertanda itu adalah hasil penyelidikan manusia, bukan bersumber dari sang pencipta, jadi nggak akurat, debatable jadinya kan gitu. Tapi hebatnya Tuhannya mereka itu banyak gelarnya loh. Jangan nyebrang, jangan nyebrang. Oh, jangan nyebrang ya. Oh. Gimana dong kalau nggak nyebrang? Nggak bisa kita diskusi santai sambil menunggu gitu loh. Makanya piawai memainkan situasi dan kondisi dan toleransi kita. Apa singkatannya Bunda? Situasi, kondisi dan toleransi. Tongkol. Tongkol. Kalau kemarin kan Bunda Rama kemarin kan lebaran tuh. Tol itu diskon. Coba kalau tol diskon bagaimana bacanya Bunda Rama? Mana ada, nggak ada diskon. Kemarin saya di tol nggak ada diskon Bang. Ada. Coba kalau tol diskon gimana? Jangan. Jangan juga. Bang Handi ini kadang ngajarnya kayak apa aja. Rebahan ya. Aduh. Kalau nasi uduk ikan tongkol apa Bunda? Bunda Gemini tahu itu apa Bun? Mau ya. Lo teman rekan nanti. Oke teman-teman Kristen, silakan ya yang ingin tercerahkan. Kenapa noise sekali Bang Handi? Sakit kuping. Yang ingin tercerahkan silakan naik, mumpung ada guru kami yang akan. Saya nggak berisik kan Bun? Bentar dulu, kenapa sih gue noise pada gue nggak ngomong ya? Coba, kalau gini coba ngomong. Halo, noise. Masih? Iya Bang. Maksudnya tuh kayak gerakan sesuatu loh, gerakannya itu yang bikin noise. Bukannya suaranya gerakan gitu loh. Kayaknya Bang kayak itu ngegesek apa? Headsetnya kayak atau ini perangkatnya yang ini. Saya Bang, berisik ini Bon. enggak. Satrambe ini tidur kayaknya ya. Nah, gimana nih kalau kita nggak bisa menyentuh? Oh ini, bukan noise Bang Handi. Iwan Villa ini 1,4 ya, tapi yang 10 cuma 100. Karena yang mereka sudah polo-polo Bun. Enggak, mereka tidur Bun, bukan polo-polo. Oh tidur ya.
Oke. Nanti kalau ada quiz baru mau follow. Saya turunin kemarin di tempatnya Akang.